3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tugas ilmu riset terapan yang diberikan oleh dosen kami Muhammad Fajar Fadila, Ilham Ramadan, dan Fiska Nevianda. Untuk resep non-racikan pertama yang berisikan amoxiclav 15, clindamycin 300 mg 15, asmef atau asamefenamat 15, dan bikomsi 10. Untuk salinan resepnya seperti yang tertera, dan semuanya sudah diberikan dan telah diberikan tanda date. Untuk narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia, dan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Yang pertama bahasa Latin untuk resep yang pertama yaitu resipen amoxiclav 15, signa 3 DDE 1. Yang kedua resipe clindamycin 15, signa 3 DDE 1. Yang ketiga resipe asamefenamat 15, signa 3 DDE 1. Dan yang terakhir resipe bikomsi 10, signa 2 DDE 1. Untuk bahasa Indonesianya yaitu yang pertama ambillah obat CO amoxiclav 15 tablet. Untuk aturan minumnya diminum 3 kali sehari 1 tablet. Ambil yang kedua obat clindamycin 300 mg 15 tablet. Untuk aturan pakai minumnya diminum 3 kali sehari 1 tablet. Yang ketiga ambillah obat asamefenamat 15 tablet. Untuk aturan minumnya diminum 3 kali sehari 1 tablet. Yang keempat ambillah obat bikomsi 10 tablet. Untuk aturan minumnya diminum 2 kali sehari 1 tablet. Untuk screening resep sesuai yang tertera di lampiran. Untuk bentuk sediaan dan kekuatan lainnya, yang pertama CO amoxiclav 15 yang berisi amoxicillin 250 mg dan asam clavulanat 150 mg. Dan bikomsi kekuatan lainnya yaitu vitamin B1 50 mg, vitamin B2 25 mg, vitamin B6 10 mg, B12 5 mikrogram, vitamin C-nya 500 mg, nikotinamin 100 mg, dan asam pantotenat 18,4 mg. Untuk dosis dan perhitungan, amoxiclav dosis umum untuk dewasa untuk penggunaan tablet yang mengandung 250 mg amoxicillin dan 125 mg asam clavulanat, 1 tablet 250 mg setiap 8 jam. Untuk clindamycin dewasa per oral 150 sampai 450 mg per dosis setiap 6 sampai 8 jam. Dosis maksimum 4,8 gram per hari. Bikomsi 1 kali sehari 1 tablet atau sesuai resep dokter, dan asamefenamat dewasa 500 mg untuk dosis pertama dilanjutkan dengan 250 mg setiap 6 jam selama 2 sampai 3 hari. Untuk anak-anak di atas 14 tahun ke atas, dosis ditentukan oleh dokter. Untuk indikasinya, amoxiclav pengobatan otitis media, sinusitis, dan infeksi yang disebabkan oleh kuman lain yang dapat menginfeksi saluran napas bawah, kulit, dan jaringan, serta saluran kemih. Untuk clindamycin digunakan untuk profilaksis endokarditis pada pasien yang alergi terhadap penisilin pada infeksi oral. Asamefenamat untuk nyeri ringan sampai nyeri berat, untuk nyeri ringan sampai nyeri sedang seperti sakit kepala dan sakit gigi. Untuk bikomsi membantu memenuhi kebutuhan multivitamin pada masa pertumbuhan selama penyembuhan. Untuk analisis harga, yang pertama CO amoxiclav 500 per tabletnya seharga per 1.820. Untuk clindamycin per tabletnya Rp1.913. Untuk asamefenamat per tabletnya Rp621. Dan bikomsi per tabletnya Rp2.141. Untuk penyiapan dan penyerahannya, ambilkan obat jadi amoxiclav sebanyak 15 tablet, clindamycin 15 tablet, asamefenamat 15 tablet, dan bikomsi 10 tablet. Kemudian berikan kepada pasien, dan tidak lupa persyaratan administrasi yang harus diselesaikan oleh pasien agar bisa mendapatkan obat.
Ini untuk etiketnya. Untuk resep pertama yang berisikan antibiotik yang harus tertera adalah keterangan habiskan, dan karena ada obat keras itu tidak boleh diulang tanpa resep dokter, dan sisanya hanya obat keras. Dan untuk multivitamin itu semuanya golongan obat bebas. Dan informasi konselingnya yaitu hentikan pemakaian jika timbul diare atau kolitis, mukus, dan darah pada feses, dan tidak direkomendasikan untuk wanita hamil, terutama pada masa kehamilan atau saat melahirkan, karena efeknya pada sistem kardiovaskuler fetus dan kontraksi uterus, dan juga tidak direkomendasikan untuk ibu menyusui. Dan simpan di tempat yang kering dan terhindar dari sinar matahari secara langsung. Untuk resep yang kedua, non racikan yang berisi mevinal 500 mg nomero 10. Ini untuk salinan resepnya. Narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Untuk bahasa Latin, resipe mevinal 500 nomero 10, signa 3 DDE 1. Bahasa Indonesia yaitu ambillah obat mevinal 500 mg 10 tablet untuk pemakaian 3 kali sehari 1 tablet. Dan screening resepnya sesuai yang tertera. Baik. Untuk bentuk sediaan dan kekuatan lain, mevinal 500 mg yang berisi asam mefenamat 500 mg. Untuk dosis perhitungannya, mevinal penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter, dan dosis dewasa dan anak usia lebih dari 14 tahun, dosis awal 500 mg, kemudian dilanjutkan 250 mg tiap 6 jam sesuai dengan kebutuhan. Untuk indikasinya, obat ini digunakan untuk meredakan nyeri ringan hingga sedang seperti sakit kepala, sakit gigi, nyeri haid, trauma, nyeri otot, dan nyeri sesudah operasi. Untuk harganya, mevinal 500 mg per tabletnya seharga Rp1.875. Untuk penyiapan dan penyerahannya, ambilkan obat jadi mevinal 500 sebanyak 10 tablet, kemudian berikan kepada pasien, dan tidak lupa persyaratan administrasi yang harus diselesaikan oleh pasien agar bisa mendapatkan obat. Untuk etiketnya sesuai yang tertera, dan dilanjutkan oleh anggota lain. Kemudian resep ketiga yaitu ada paracetamol 500 mg 5, CTM 5, dexamethasone 6, vitamin C 50 mg 5, ambroxol 3. Resep kedua ada Lostasef sirup 125 ml. Kemudian resep ketiga ada Astifed hijau. Lanjut ya. Ini salinan resepnya sudah diberikan. Batasan dikit. Narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latin, resep pertama ada paracetamol 500 mg 5, CTM 5, dexamethasone 6, vitamin C 50 mg 5, ambroxol 3, Miskes, Pak, Pulvis, Datalus dosis numero 10, Signa 3 DDE 1. Resep kedua resipe Losetav sirup 125 ml numero 1, Signa 3 DDE Cochlea Thea. Kemudian resep ketiga ada resipe Activate hijau numero 1, Signa 3 DDE Cochlea Thea. Bahasa Indonesianya, ambillah paracetamol 500 mg 5, CTM 5, dexamethasone 6, vitamin C 50 mg 5, ambroxol 3, buatlah serbuk sesuai dosis sebanyak 10. Untuk aturan minumnya diminum 3 kali sehari 1 tap. Resep kedua, ambillah Lostasef sirup sebanyak 1 botol. Untuk aturan minumnya diminum 3 kali sehari 1 sendok teh. Resep ketiga, ambillah
Activate hijau sebanyak 1 botol. Untuk aturan minumnya diminum 3 kali sehari 1 sendok teh. Kemudian ada screening resep. Sudah tertera di terusnya ketiga ada bentuk, sediaan, dan kekuatan lain. Dalam resep pertama paracetamol 500 mg, yaitu ada tablet 500 mg, 600 mg, 650 sampai 1000. Sirupnya 120 mg per mili, ada 250 mg per mili. Kemudian ada CTM tidak ada, dexamethasone tablet yang sudah ada di tertera, terusnya vitamin C ada 50 mg, tablet 50 mg, dan lainnya. Kemudian ambroxol, tablet 30 mg, sirup 15 mg, dan selanjutnya terusnya ada resep Lostasef sirup 125 ml, yaitu ada kapsul sebagai monohidrat 50 mg, kemudian tablet, ada sirup kering, terusnya resep Activate hijau ada larutan dextromethorphan 20 mg dalam 7 ml, sirup 10 mg per 5 ml, dan berikutnya. Terus dosis dan perhitungan. Untuk paracetamol ada per oral 0,5 sampai 1 gram setiap 4 sampai 6 jam untuk maksimal 4 gram sehari. Anak 2 bulan 60 mg dengan pasca imunisasi demam. Diulangi sekali setelah 6 jam. Untuk dewasa dan anak 10 sampai 50 kg 15 mg per kilo setiap 4 sampai 6 jam. Maksimum 60 mg per kilo sehari. Neonatus dan anak kurang dari 10 kg 7,5 mg per kilo setiap 4 sampai 6 jam, maksimal 30 mg per kilogram sehari. Kemudian ada resep CTM, dosisnya yaitu dewasa dan anak usia di atas 12 tahun, 4 mg tiap 4 sampai 6 jam, dosis maksimal 24 mg per hari. Anak usia 6 sampai 12 tahun ada 2 mg tiap 4 sampai 6 jam, dosis maksimalnya 12 mg per hari. Anak usia 2 sampai 5 tahun 1 mg tiap 4 sampai 6 jam, dosis maksimalnya 6 mg per hari. Kemudian anak usia 1 sampai 2 tahun 1 mg 2 kali sehari, dosis maksimal 4 mg per hari. Kemudian ada resep dexamethasone, pemberian oral dewasa awal 0,75 sampai 9 mg per hari. Terbagi dalam 2 sampai 4 dosis, penyesuaian dapat dilakukan tergantung respon pasien. Anak-anak 0,024 sampai 0,34 mg per kilogram per hari atau 0,66 sampai 10 mg per hari terbagi dalam 2 sampai 4 dosis. Terus ada vitamin C 50 mg untuk dewasa 100 sampai 250 mg 1 sampai 2 kali per hari selama sekurangnya 2 minggu. Untuk anak 100 sampai 300 mg per hari dalam dosis terbagi selama sekurangnya 2 minggu. Kemudian ada resep kelima ambroxol, yaitu dosis ambroxol hidroklorida 60 sampai 120 mg terbagi menjadi 2 dosis. Ambroxol dapat diberikan secara inhalis, injeksi, dan secara rektal. Selanjutnya, kemudian ada Lostasef sirup 125 ml, yaitu dosisnya untuk per oral, anak 30 mg per kilogram, berat badan per hari, dibagi dalam 2 dosis maksimal 2 gram per hari. Dewasa 1 sampai 2 gram per hari dibagi dalam 2 dosis. Profilaksis endokarditis, anak 50 mg per kilogram, berat badan 1 jam sebelum tindakan. Untuk dewasa 2 gram 1 jam sebelum tindakan. Kemudian ada resep Activate hijau, yaitu dosis dewasa. Obat ini diberikan secara oral 10-20 mg tiap 4 jam atau 30 mg tiap 6-8 jam. Dosis maksimum 120 mg sehari. Dosis anak usia 6-12 tahun 5-10 mg secara oral setiap 4 jam atau 15 mg secara oral setiap 6-8 jam. Dosis maksimum 60 mg per hari. Usia 2-6 tahun
2,5 sampai 5 mg secara oral setiap 4 jam atau 7,5 mg secara oral setiap 6 sampai 8 jam, dosis maksimum 30 mg. Selanjutnya, Jer. Kemudian ada indikasinya untuk paracetamol, nyeri ringan sampai dengan demam. CTM, obat ini digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti gatal-gatal, urtikaria, dermatitis. Kemudian dexamethasone itu sebagai antiinflamasi atau imunosupresan, yaitu penyakit alergi, dermatologi, endokrin, hematologi, inflamasi, dan lain-lain. Selanjutnya, Jar. Vitamin C, yaitu pengobatan dan pencegahan sariawan membuat suasana asam urin defisiensi vitamin C. Kemudian ada resep Ambroxol, yaitu terapi pada penyakit saluran nafas akut dan kronik yang disertai dengan sekresi bronkas yang abnormal, terutama pada bronkitis kronik, ekserbasi asmatik, bronkitis, dan bronsial asma. Terus ada resep Lostasef, indikasinya yaitu pengobatan suspek infeksi bakteri termasuk yang disebabkan oleh grup A, beta hemolitik, Streptococcus, profilaksi bakteri endokarditis pada pasien yang alergi terhadap penisilin dan pasien yang operasi dan tindakan pada gigi. Kemudian ada resep Activate hijau, penekanan batuk tidak produktif memiliki aksi sentral pada pusat batuk di medula. Untuk analisis harganya untuk paracetamol perkiraan 2.000 sampai 6.000 per strip, terusnya CTM 2.200 sampai 5.000 per strip, terusnya dexamethasone ada 1.100 sampai 4.500 per strip, kemudian ada vitamin C 8.100 sampai 37.700 per box, terus ada Ambroxol 1.500 per 6 sampai 6.100 per strip, terus ada Lostasef sirup 9.200 sampai 51.000 per botol. Kemudian ada Activate 59.100 sampai 75.000 per botol. Untuk kemudian ada penyiapan dan penyerahan, yaitu ambilkan obat jadi Losatap sirup 125 ml dan Activate hijau masing-masing 1 botol, lalu siapkan obat paracetamol 500 mg 5, CTM 5, dexamethasone 6, vitamin C 50 mg, 5, Ambroxol 3. Kemudian buatlah serbuk sesuai dosis bagi sebanyak 10 bungkus, kemudian berikan kepada pasien dan tidak lupa untuk bayarnya di kasir. Kemudian untuk etiket, terlampir. Nah, ini daftar pustakanya saya ambil dari Pio dan Halodoc. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ilham. Selanjutnya ada resep racikan. Itu ada CTM 4 gram, dexamethasone 4 gram, GG 4 gram, MF pulp DTD 10, dan paracetamol sirup 3 DD1 CTH. Dan untuk salinan resepnya bisa dibaca. Lanjut. Dan untuk narasi resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Resipe CTM 4 gram, dexamethasone 4 gram, GG 4 gram, Miskapak pulpis datales dosis 10. Ambillah CTM 4 gram, dexamethasone 4 gram, gliserin guaiacolat 4 gram, buatlah serbuk sesuai dosis 10 bungkus. Dan ada resipe paracetamol sirup, Signa Terdai 1 Cochlearty. Ambillah paracetamol sirup 3 kali sehari 1 sendok teh. Dan selanjutnya ada screening resep. Untuk screening resep bisa kalian baca. Selanjutnya ada bentuk sediaan dan kekuatan lain. Dalam resep itu CTM 4 gram, lainnya tidak ada. Dexamethasone 4 gram, lainnya tidak ada. Gliserin guaiacolat 4 gram, lainnya tidak ada. Dan paracetamol sirup, lainnya tidak ada. Untuk dosis dan perhitungan, CTM
itu dosisnya dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun 4 mg tiap 4-6 jam, dosis maksimal 24 mg per hari. Anak usia 6-12 tahun itu 2 mg tiap 4-6 jam, dosis maksimal 12 mg per hari. Anak usia 2-5 tahun itu 1 mg tiap 4-6 jam, dosis maksimal 6 mg per hari. Anak usia 1-2 tahun 1 mg 2 kali sehari, dosis maksimal 4 mg per hari. Dan dexamethasone itu ada dosis geser sedikit ya. Untuk dexamethasone itu dosis awal 0,5-9 mg per hari yang dibagi ke dalam beberapa kali pemberian. Dosis maksimal 1,5 mg per hari itu anak-anak, dosis awal 0,02-0,3 mg kilogram berat badan per hari. Dibagi ke dalam 3-4 konsumsi. Dosis akan disesuaikan dengan tingkat keparahan dan respon pasien. Selanjutnya ada GG 6 bulan sampai 2 tahun itu 25-50 mg tiap 4 jam dan tidak lebih dari 300 mg per hari. Ada anak 2 tahun sampai 6 tahun itu 50-100 mg tiap 4 jam dan tidak lebih dari 600 mg per hari. 6 tahun sampai 11 tahun itu 100-200 mg tiap 4 jam dan tidak lebih dari 1,2 gram per hari. Selanjutnya ada paracetamol sirup dewasa 500-1000 mg atau 10-15 mg kilogram berat badan tiap 4-6 jam, dosis maksimal 4000 mg per hari. Bayi dan anak-anak 10-15 mg kilogram berat badan tidak lebih 4-6 jam. Dosis tidak boleh lebih dari 15 mg kilogram berat badan per dosis. Selanjutnya ada indikasi. CTM itu obat untuk digunakan untuk mengatasi gejala alergi seperti gatal-gatal, utrikaria, dan dermatitis. Dexamethasone itu untuk menangani berbagai kondisi peradangan, reaksi alergi, penyakit autoimun, multimieloma, dan menangani COVID-19 yang bergejala berat. Selanjutnya ada GG, gliserin guaiacolat itu meringankan batuk produktif sebagai ekspektoran. Selanjutnya ada paracetamol sirup itu untuk nyeri ringan sampai sedang dan demam. Dan untuk analisa harga itu CTM 1.500 per tablet, dexamethasone 194 per tablet, GG itu 2.600 per strip, dan paracetamol itu 15.000 per botol. Untuk penyiapan dan penyerahan, diambilkannya obat jadi paracetamol dan siapkan obat CTM 4 gram, dexamethasone 4 gram, gliserin guaiacolat 4 gram, lalu buatlah serbuk sesuai dosis, bagi sebanyak 10 bungkus, kemudian berikan kepada pasien dan tidak lupa untuk membayar ke kasir. Selanjutnya etiket. Untuk etiket bisa kalian baca. Untuk daftar pustaka, saya mengambil dari Halodoc, Aldo Dokter, Piobinvar, dan Pionas. Ya udah. Ya mungkin tutup ya. Mungkin hanya itu dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.